Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau anak hebat bilang saya. Anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Anita pada pelajaran IPA. Tidak terasa, hari ini kita sudah masuk pelajaran tema 5 subtema 1 dengan materi komponen ekosistem. Setelah mempelajari video ini, Bu Anita berharap anak-anak akan tahu tentang komponen ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan perubahan pada ekosistem. Sebelum lanjut, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tahukah kamu bahwa suatu lingkungan itu terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik? Apa itu? Yuk kita pelajari satu persatu ya. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa atau makhluk hidup. Apa saja contohnya? Misalnya tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Selanjutnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa atau benda mati. Contohnya antara lain tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, dan bunyi. Nah, sekarang kita coba bedakan lagi ya antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup. Contohnya tadi ada tanaman, binatang, kemudian mikroorganisme, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah benda mati. Misalnya ada air, tanah, udara, cahaya, dan bunyi. Bisa dibedakan ya nak ya? Oke. Nah, antara komponen biotik dan abiotik itu berinteraksi sehingga membentuk suatu ekosistem. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan. Suatu ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Apa itu bedanya? Individu adalah organisme tunggal. Di sini Bu Anita contohkan seekor gajah. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Misalnya 8 ekor gajah yang tinggal pada daerah tertentu. Sedangkan komunitas adalah berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya di sini ada gajah, ada zebra, ada monyet, dan jerapah. Mereka tinggal pada daerah tertentu dan membentuk suatu komunitas. Nah, sekarang coba kita bedakan lagi ya. Individu adalah organisme tunggal. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Komunitas adalah berbagai populasi yang hidup pada waktu dan daerah tertentu dan mereka saling berinteraksi. Nah, kemudian yang lebih luas adalah ekosistem. Nah, di sini ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik.
serta interaksi antara komunitas dan lingkungannya akan membentuk suatu ekosistem. Nah, apa saja komponen penyusun ekosistem? Yang pertama adalah produsen, kemudian konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Produsen itu adalah tumbuhan hijau. Sedangkan konsumen terdiri dari herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, sedangkan dekomposer atau pengurai berupa mikroorganisme. Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis ekosistem. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alami dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat atau terestrial dan ekosistem perairan atau akuatik. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Ekosistem alami dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput, dan ekosistem gurun. Yang kedua adalah ekosistem perairan atau akuatik. Contohnya ekosistem air laut yang terdiri dari ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam, dan ekosistem pantai, dan ekosistem air tawar, misalnya ekosistem danau, sungai, dan ekosistem rawa. Selanjutnya adalah ekosistem buatan. Apa saja contohnya? Ada ekosistem kolam, ekosistem akuarium, ekosistem kebun, dan ekosistem sawah. Oke anak-anak, ini adalah contoh ekosistem alam dan ekosistem buatan. Selanjutnya kita akan belajar perubahan ekosistem. Ternyata komponen-komponen di dalam ekosistem itu dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Ekosistem mengalami perubahan baik secara alami maupun karena adanya kegiatan manusia. Nih, sekarang kita belajar penyebab perubahan ekosistem. Yang pertama, contoh faktor penyebab perubahan ekosistem secara alami, yaitu karena perubahan musim dan adanya bencana alam seperti gunung meletus, gempa, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, angin ribut, dan banjir. Selanjutnya, perubahan ekosistem karena manusia, antara lain karena pembukaan lahan hutan untuk dijadikan sawah dan perkebunan, serta kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, ini adalah contohnya. Oke anak-anak, demikian materi yang kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak paham dan semakin hebat semuanya ya. Bu Anita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.